Baik, kita langsung lanjutkan saja rekan-rekan mahasiswa untuk masuk ke sesi yang kedua, di mana sesi yang kedua kita untuk hari ini itu adalah tentang materi teamworking, dan nanti akan disampaikan atau dibawakan oleh Bapak Arfan Yunus. Nah, kebetulan beliau sudah hadir bersama kita, sudah bergabung. Bagaimana Pak Arfan, sudah siap? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik mahasiswa. Ya, kita bertemu kembali di acara pembekalan peserta KKLP. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi nikmat kesehatan. Ya, demikian pula dari mahasiswa tentunya tidak akan bisa bergabung, kemungkinan tidak bisa bergabung jika seandainya tidak pun dengan interaksi kita dilakukan secara daring, karena bagaimanapun kita menyadari bahwa interaksi secara langsung itu tetap jauh lebih optimal ya, karena apalagi pengalaman saya untuk pembekalan itu terus terang sebenarnya tidak lagi bersifat tekstual ya. Jadi tidak dijejali lagi dengan materi-materi sebagaimana perkuliahan ya, bersifat tekstual, monolog. Saya biasanya lebih berinteraksi ya, berdiskusi, tukar pikiran, berbagi pengalaman. Karena ini jauh lebih bermanfaat, jauh lebih banyak diserap ya, karena bagaimanapun yang namanya KKLP yaitu kalian terjun ke lapangan ya, sehingga pengalaman itu jauh lebih penting. Dari mana kita bisa dapat pengalaman? Yaitu dari orang-orang yang sudah pernah melaksanakan ya, hal-hal apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa yang harus kita hindari ya. Dan erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas aktif ya. Siapa tahu dengan aktifnya kalian ya, usulan Pak Jun, saya kira adik-adik mahasiswa supaya lebih interaktif ya, aktifkan kameranya, karena saya ingin modelnya kita model interaktif ya. Oke, Alifka sudah, siapa lagi nyusul? Karena materi saya bukan tekstual ya, lebih mengarah kepada apa namanya visual, lebih ke visual ya. Oke, yang lain lagi sambil saya persiapkan untuk sharing presentasi. Oke. Ya, jumlah wah, lumayan banyak, alhamdulillah. Jumlah peserta mungkin sekitar 42 ya. 42 mahasiswa. Ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang kerja tim. Ya, di masa pandemi ini ada mahasiswa yang jelas oke, gini dulu. Saya buka dulu ya. Begini, kuliah itu mungkin sebahagian besar mahasiswa merasakan itu nyaman ya. Kenapa saya katakan demikian nyaman? Karena kita datang, kita saling berinteraksi dengan orang-orang selevel kita ya. Jadi level-level dari sisi usia, dari sisi kesibukan
itu sifatnya homogen, sama, kurang lebih sama. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan sesama mahasiswa, itu kita kurang lebih satu frekuensi. Makna satu frekuensi di sini adalah topik-topik pembicaraan yang kita sukai itu relatif sama, ya. Ketertarikan kita sesama mahasiswa itu relatif sama. Jadi boleh dikata hambatan-hambatan komunikasi itu relatif minim, ya, relatif minim, sehingga biasanya dampaknya apapun yang kita lakukan, kita kerjakan itu relatif berhasil, ya, karena kita satu frekuensi, satu pemikiran, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan biasanya dibawanya ke bawah enjoy, ya. Itu. Saya kasih satu contoh misalnya. Ketika ada misalnya bencana alam, ya. Bencana alam, kita bikin kegiatan untuk mengumpulkan donasi. Itu biasanya orang-orang yang terlibat di dalam itu dengan sadar, dengan penuh tanggung jawab mengambil peran. Oh, saya mau kerjakan ini, saya mau lakukan ini, gitu ya. Itu. Nah, sekarang kita KKLP itu kita terjun ke dunia kerja. Bahkan KKLP kali ini itu tantangannya lebih berat sebenarnya. Kenapa? Karena selain daripada lingkungan yang sudah berbeda, kita juga dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak lazim, ya, yaitu masa pandemi. Ya, mulai dari penampilan kita, diri kita. Anggaplah misalnya yang KKLP di sini benar-benar terjun ke lokasi, ya, atau kantor-kantor yang masih buka, itu dari sisi penampilan itu harus berbeda dari yang hari-hari biasanya, ya. Jadi perlu saya tekankan ke adik-adik mahasiswa di sini, jangan kalian anggap sepele pembawaan di lingkungan kerja, ya. Itu. Terutama misalnya gini, ketika ada protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh mahasiswa, menggunakan masker, ya, jaga jarak. Nah, itu kadang kalau kita terbiasa dengan kehidupan normal, apalagi kebiasaan kita waktu di kampus, wah, dempet-dempetan, nah itu bisa, ya. Meskipun saya belum tahu semua, setahu saya ada yang KKLP di kampus, ya, mungkin ada di perusahaan-perusahaan, ya. Nah, oleh karena itu persiapan mental kalian sebelumnya, ya, karena kalian menghadapi dua tantangan di sini. Tantangan pertama adalah kalian terjun ke mulai dari usia sama, sesama-sama mahasiswa, aktivitas sama, sama-sama belajar. Nah, sekarang kalau KLP, kemungkinan Anda yang paling muda, ya. Nah, Anda berhadapan dengan orang-orang. Nah, kalau ini jangan sampai, ya, saya sangat berharap jangan sampai sebelum-sebelumnya pernah terjadi, baru 1-2 hari KKLP itu datang ke kampus mengadu. Apa aduannya? Pak, saya minta dipindahkan. Wah, ini memindahkan lokasi KKLP itu tidak semudah membalik telapak tangan, ya. Perlu saya tekankan di awal memang ini ke adik-adik mahasiswa. Kenapa? Karena kalian itu bukan membawa pribadi saja, tapi membawa nama Sivitas Akademika STEM Karisma Makassar. Jadi kalian membawa nama kampus, sehingga ketika kalian misalnya tidak diminta, ya, ada masalah, ada konflik, itu pasti kampus ikut, bukan tercemar, tapi ikut terlibat menyelesaikannya. Termasuk misalnya ketika ada konflik, sehingga kalian meminta untuk pindah. Jadi, perlu kesiapan mental dalam hal ini,
ya, agar KKLP kalian berjalan lancar. Oke, saya hanya memberikan di sini penggambaran. Mungkin kalian sudah lihat ya presentasi saya. Anda sudah lihat ya? Sudah, Pak. Tidak, Pak. Sudah. Layar PowerPoint. Oke. Sudah normal kembali koneksi? Nah, sudah. Tim kerja atau kerja. Sebenarnya tidak ada manusia yang tidak memiliki potensi untuk bekerja sama dalam tim. Tidak ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, ya. Yang ada itu adalah manusia yang, maaf, memiliki sifat egois, apalagi dalam kadar yang tinggi. Nah, itu. Oke? Jadi, kalian perlu sadari, hindari sifat egois, apalagi dalam kadar yang tinggi. Nah, hal apa yang perlu disadari untuk terhindar dari sini? Ini. Kadang-kadang ada orang, ada manusia yang ingin tampil menonjol, ya, karena apa motivasinya? Ingin mendapatkan penilaian yang paling baik di antara yang lain. Nah, perlu kalian sadari ya bahwa sesungguhnya, anggaplah misalnya gini, di antara kalian misalnya Anda yang berharap bahwa setelah KKLP nanti ini diterima kerja, ya. Nah, jangan sampai dengan harapan seperti itu membuat kalian memiliki pemikiran yang negatif di antara teman, terutama yang bekerja dalam prinsip itu di antara kalian. Nah, oh ya, ya, baik, ya. Jangan, karena ini memperlihatkan bahwa ini ada yang waduh, gimana ini? Putus-putus. Gimana ya? Putus-putus, Pak. Padahal saya sudah di kampus ini. Oke, mudah-mudahan tetap bisa disimak dengan gimana solusinya ya.
Oh ya, saya coba matikan videonya ya. Oke, mudah-mudahan. Bagaimana? Bisa lanjut ya? Nah, terutama yang KKLP lebih dari satu orang, ya, utamakan kalian bisa bekerja sama, ya, bisa bekerja sama, karena bagaimanapun mau 2, 3, 4, 5, sesungguhnya kalian itu adalah berasal dari satu institusi, satu alma mater, ya, satu sivitas akademika, Stimika Risma, ya. Terus, nah ini namanya tim kerja. Betul kalian itu adalah semuanya setara mahasiswa. Tapi ketika kalian terjun ke lapangan, itu misalnya gini, ketika pertama kali datang ke lokasi. Nah, tentu ketika ditanya, tidak semuanya langsung menjawab. Oleh karena itu, kalian mesti memilih satu ketua tim, ya, satu ketua tim. Itu. Jadi jangan sampai tidak ada yang kalian angkat atau pilih sebagai ketua, ya, tetap harus ada, ya. Dan dalam berbagai hal, dalam berbagai pekerjaan, ya, dalam hal pengambilan keputusan, selalu utamakan musyawarah, ya. Selalulah berprinsip bahwa kerja tim itu lebih unggul daripada ketika Anda bekerja sendiri, ya. Oke, supaya ada selingan, supaya tidak tidak bosan juga. Setahu saya dari pagi, ya, ini sudah 2 jam lebih. Saya putarkan dulu satu video yang menggambarkan tim kerja yang baik dan tim kerja yang buruk. Nah, ini. Oke. Ya, ini contoh dari tim kerja yang buruk, ya. Duh, kenapa enggak gerak ini? Oke, oh agak lama. Saya lompatnya aja. Oke, nih. Ya, meskipun tanpa teks, tapi kita bisa pahami dari gerakan animasinya, ya. Pak, tidak ada muncul videonya, Pak. Oke, ya. Udah ada muncul ya? Iya, Pak, tidak ada. Masih di PowerPoint. Tunggu. Kalau gitu saya hentikan dulu. Mungkin saya salah pilih tadi. Presentasi. Oke, dari sini aja, ya. Bagaimana? Sudah? Iya, Pak, sudah ada. Sudah muncul? Oke, yuk. Iya. Ya, dari sini kelihatan ada masalah, ya. Ketika burung yang besar ikut dalam menggantung. Ya. Ya, kita lihat di sini semua burung-burung kecil itu mendukung tindakan dua burung yang mematok kaki burung besar, ya. Ya, memberikan dukungan. Ya, dan apa yang terjadi? Oke, ya.
nanya, ya selalulah berpikir positif, ya, jangan berpikir untuk berbuat hal tidak baik kepada pihak lain, bahkan ketika hal tersebut misalnya masih merugikan. Nah, sekarang ini kerja tim yang baik, kita saksikan. Ya, ini adalah kerja tim yang baik, ya. Oke. Nah, di situ menggambarkan bahwa, ya, apalagi ketika kita apa namanya? Ya, digambarkan tadi seperti yang burung-burung kecil itu, mereka bersatu dalam hal keburukan. Akhirnya dampaknya permanen. Ketika kita mengeluarkan energi yang positif, suatu waktu energi positif itu akan mendatangi kita. Ketika kita keluarkan energi negatif contohnya adalah rasa dengki, kebencian, ingin menang sendiri, nah suatu waktu akan menimpa diri kita. Jadi selalu berpikir positif, terutama ketika kalian bekerja dalam tim. Oke, selanjutnya saya akan memutarkan sebuah yang bisa memotivasi kita dalam bekerja dalam tim. Ya, maaf. Saya pause dulu. Ini. Oke. Udah ya, muncul? Oke. Kita dapat mengerjakan segalanya. Ya, kita bisa mendapatkan keajaiban, kita bisa terbang, ya, kita bisa melakukan segalanya, ya. Tapi, ya, sifat individualistis itu tidak pernah akan berhasil seterusnya, ya. Kadang-kadang kita gagal, ya. Kadang-kadang kita membutuhkan dukungan, ya. Ya, kadang-kadang kita butuh petunjuk, bantuan, ya. Nah, kita bisa dapatkan semua itu di mana? Dalam tim kerja. Ya, kita bisa lihat makna tim kerja di sini. Dengan bersama-sama kita bisa mendapatkan lebih. Ya, jika Anda ingin pergi jauh, ya silakan sendiri. Oke. Ya, kerjasama dalam tim itu untuk mendapatkan juara, ya. Ya, ini penggambaran ketika bekerja sama dalam tim. Ini penggambaran ketika bekerja sama dalam tim. Ya, ini. Ya, ini semua. Ya. Ya, ini. Ya. Oke. Nah, itu tadi menggambarkan pentingnya kita bekerja sama dalam tim, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam konteks adik-adik mahasiswa. Contoh, ya, ketika misalnya kita di lokasi KKLP, itu diberikan penugasan misalnya membangun sistem. Jumlah mahasiswa dalam tim misalnya ada 3 orang, ya. Nah, ini ya perlu saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa. Karena pengalaman, dan bukan cuma satu kali, beberapa kali ketika adik-adik mahasiswa saya berikan tugas kelompok, ya.
Terutama misalnya kalau tugasnya itu ada kaitannya dengan coding. Ada kaitannya dengan coding. Nah, biasanya mahasiswa lebih nyaman ketika dia kerjakan sendiri, padahal sistem yang dibangun itu terdiri atas beberapa bagian. Jadi saya pernah dapati seperti ini di kalangan mahasiswa, sehingga yang membuat itu satu orang, nanti presentasi di atas namakan 3 orang. Nah, seharusnya hal seperti ini menjadi pembelajaran ketika di kampus. Bagaimana kalian bisa memulai ya bekerja sama dalam tim. Jadi ketika di lapangan nanti misalnya, alangkah baiknya kelihatan ketika misalnya ada tugas membangun sistem, atau lebih sederhananya membuat aplikasi. Ya, aplikasi itu tentunya terdiri atas beberapa modul. Silahkan dibagi. Nah, disitulah nanti kelihatan keberhasilan kalian ya saling berkolaborasi dalam membangun sebuah sistem. Apa faedahnya ya? Faedahnya sebenarnya gini. Dunia kampus itu dunia belajar, dunia eksperimen ya. Ya, ini sebenarnya sudah agak terlambat disampaikan. Seharusnya di awal-awal ini, tapi mudah-mudahan di antara kalian memang sudah menyadarinya dari awal bahwa ketika kita berada di kampus, ya, belajar di kampus, disitulah sebenarnya dunia eksperimen sedang kita jalankan. Saya kasih contoh misalnya, ketika kalian misalnya, oh ya tidak semua TI ya, SI ada SI. Saya kasih contoh misalnya, ketika kalian membangun aplikasi ya, terus di store, diperlihatkan ke dosen, running, ternyata gagal. Ya, apa yang terjadi? Dampaknya itu ya paling nilainya tidak maksimal, ya kan? Nah, itulah dunia kampus. Tapi kalau dunia kerja misalnya, Anda kebetulan misalnya bekerja di suatu kantor, kalian ditempatkan dalam bagian membangun sistem atau membuat aplikasi. Nah, ketika diberi tugas membuat aplikasi tertentu, ya, tiba-tiba misalnya sudah diperlihatkan hasilnya ternyata gagal. Kira-kira kalian sadari apa tidak dampaknya? Ya, tentu dampaknya adalah penilaian kinerja. Ya, dampak paling buruknya adalah kemungkinan kita tidak dipakai lagi. Itu contoh ya. Jadi harusnya ketika kalian kuliah di kampus, itu kalian betul-betul mengeluarkan segala kemampuan, bereksperimen, karena ketika gagal, efeknya itu tidak terlalu bermasalah ya. Nah, bagaimana dengan dunia KKLP? Ya, dunia KKLP itu antara dunia eksperimen dan dunia nyata pada dunia kerja. Ya, tidak sepenuhnya dituntut tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas, dalam arti ketika misalnya ya karena ada juga yang terjadi pada peserta KKLP sebelumnya, ketika diberi tugas membangun sistem, ya tidak sepenuhnya selesai seperti yang diminta, tapi paling tidak ada yang dibuat. Ya seperti itu kira-kira ketika kita KKLP nanti, ya. Nah, oke. Saya lanjutkan kembali dan saya memberikan lagi satu presentasi. Ya, ini contoh. Kalau kita saksikan ya video kali ini, saya terus terang bahwa mungkin kalau saya lakukan tidak mungkin, ya tidak mungkin berhasil. Tapi faktanya bisa mereka lakukan. Nah, kita saksikan begitu luar biasa kerjasama mereka. Ya, awal-awal kelihatan masih sederhana ya. Gerak jalan,
Adik-adik mahasiswa sekalian, apa yang bisa kita petik dari video yang barusan? Ya, ini boleh dikata kerjasama tim yang luar biasa ya. Kita tidak sempat hitung kira-kira tadi mungkin bisa 50 sampai 60 orang ya. Itu kenapa bisa mereka bergerak seirama, tidak terjadi tabrakan meskipun jalan mundur ya. Itu karena mereka menyadari bahwa mereka hanya fokus pada kerjaannya masing-masing. Ya, biasanya kan kita ya, termasuk saya, kadang-kadang ketika kita bekerja, kita recoki pekerjaannya orang. Kita urusi pekerjaannya orang yang belum selesai, padahal belum tentu pekerjaan kita juga beres. Ya, nah ini adalah betul-betul fokus pada tugasnya masing-masing. Kita bisa melihat tadi ada puluhan, sekian puluh gerakan, mereka bisa hafal, langkah-langkahnya bisa dia ukur sehingga tidak terjadi tabrakan, ya itu sangat luar biasa. Nah ini mudah-mudahan menginspirasi kita bahwa kita harus tetap fokus apa yang menjadi tugas kita, ya. Karena kadang-kadang juga kita merasa lebih mampu dari teman, meskipun teman tidak minta bantuan, ya kita inisiatif membantu, tapi kadang-kadang bisa menjadi mengganggu ya itu. Jadi kendalikan diri dalam kerja tim, terutama dalam kerja tim ya. Oh, kalian harus menyadari ya batasan-batasan yang apa yang harus kalian lakukan. Oke. Nah, untuk selebihnya saya ingin berbagi pengalaman supaya menjadi pelajaran buat kalian semua ya ketika nanti KKLP di lapangan. Yang pertama itu bahwa kalian itu datang ya kurang lebih lah sebagai tamu tapi dalam jangka panjang ya sampai 2 bulan, dan itu tidak boleh serta-merta ya terutama pada komputer ya. Dan saya kira kalau yang KKLP misalnya di bank itu memang sudah sangat tegas diberikan batasan penjelasan, tidak semua tidak memberikan pembatasan di awal sehingga ya bisa terjadi resiko kerusakan ya. Nah itu yang perlu kalian hindari. Jadi saran saya bahwa biasanya kantor itu sudah menyediakan fasilitas ya fasilitas. Contohnya misalnya kalau ada pekerjaan yang tidak selesai di kantor dan dibolehkan oleh pihak mereka untuk misalnya dibawa ke rumah, sebaiknya tidak menggunakan media simpan eksternal ya, itu menghindari terjadinya misalnya kondisi atau perpindahan virus ya, meskipun kita tahu sekarang ini virus lebih banyak menginfeksi secara online ya. Karena bagaimanapun mencegah jauh lebih baik daripada sudah terjadi baru cari solusi ya. Jangan membuka ketika apalagi misalnya kantor itu online, jangan membuka halaman-halaman web yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Saya kira di sini kalian harus menahan diri, meskipun tidak ditegur, tapi ya, kalian harus pahami aturan-aturannya bahwa ketika dalam pekerjaan, ya menghindari hal-hal yang sifatnya tidak terkait dengan pekerjaan. Itu. Karena bagaimanapun termasuk juga untuk menghindari terjadinya crash atau kerusakan infeksi virus ke komputer dari pada kantor ya. Sendiri ya itu juga tidak masalah ya jika kantor mengizinkan. Kemudian yang berikutnya yang pernah anak KKLP alami juga
ya, terutama bagi yang putri-putri ini, ya, karena tidak menutup kemungkinan, karena memang pernah terjadi ada mahasiswa mengalami pelecehan, ya. Nah, kalian perlu menyadari bahwa di dunia kerja itu akan ada interaksi antara laki dan perempuan berbeda jenis kelamin, ya. Nah, yang pertama yang perlu kalian cermati supaya terhindar dari hal seperti ini, ya terutama yang pertama dalam hal pakaian, ya, pakaian. Ya, meskipun barangkali tidak ada pembagian misalnya untuk putri, pembagian rok misalnya, hindari menggunakan rok yang pendek, ya. Ya, yang pakai jilbab sih insya Allah tidak ada masalah dalam hal pakaian. Itu dalam hal berpakaian, karena bagaimanapun itu sedikit banyak akan mengurangi kemungkinan kejadian seperti saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, dalam hal tata cara berinteraksi dan berkomunikasi, ya, karena biasanya ada pepatah tidak ada asap kalau tidak ada api, ya. Nah, jadi hindari perilaku atau tingkah yang bisa memancing hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Itu tadi saya ulangi, lebih baik mencegah sebelum terjadi, ya. Karena kalau terjadi, apalagi di masa alami, ya sulit menemui dosen, apalagi misalnya dosen penanggung jawab. Jadi terutama jaga akhlak, ya, jaga tata krama, ya. Sopan boleh, ya, tapi kan kadang-kadang kita tidak sadar terlalu apa istilahnya dalam tanda kutip manja, ya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, supaya tidak terjadi seperti yang kita tidak harapkan tadi, ya, terjadi pelecehan, ya. Oke, untuk sementara itu dulu yang saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa. Kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Saya persilahkan. Bagaimana? Semua sudah jelas? Ya, sedikit lagi saya tambahkan bahwa nanti setiap kelompok akan dibimbing oleh 2 orang dosen, ya. Jadi ketika kalian menghadapi masalah atau butuh diskusi, masukan, silakan berinteraksi dulu berkomunikasi dulu dengan para pembimbingnya, ya. Jadi ketika misalnya kalian menghadapi masalah di lapangan, jangan biarkan berlarut-larut, ya. Silakan, apalagi di era informasi sekarang, konsultasi itu tidak perlu bertemu secara fisik, ya, bisa langsung secara online, ya. Karena ini kembali saya ingatkan bahwa ingat kalian itu terjun ke dunia yang berbeda, ya, bukan lagi dunia kampus tapi dunia kerja. Jadi butuh persiapan mental yang baik, ya. Suasananya berbeda dengan kampus, aktivitasnya berbeda dengan kampus, tanggung jawabnya berbeda dengan kampus, ya. Saya kira kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, silakan Pak Junadi. Iya, terima kasih Pak Arfan.